Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Izati Normega Silvi, NIM 20417141007 dari kelas A. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester PKSP dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, yang pertama saya akan menjawab pengertian dari diskresi. Pengertian dari diskresi menurut Prajudi Atmosudirjo yaitu suatu kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Nah, sedangkan menurut Laica Marzuki, diskresi yaitu suatu kebebasan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi pengertian diskresi menurut saya yaitu suatu kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan yang dilakukan oleh kepala badan atau penjabat administrasi yang bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Yang kedua, saya akan menjawab alasan mengapa perlunya ada diskresi. Ada 3 alasan perlunya diskresi. Yang pertama yaitu adanya hal yang mendesak atau mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya. Nah, yang kedua yaitu sebelumnya itu belum ada teknis yang mengatur dalam perundang-undangan khususnya untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat yang penetapannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Nah, yang ketiga ini untuk tujuan untuk tercapainya efisiensi, efektivitas dan responsivitas dalam mencapai tujuan yang diamanatkan di Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-Undang serta penyelenggaraan pemerintahan negara dan untuk keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Kelebihan dan kelemahan dari diskresi. Kelebihan diskresi yaitu kebijakan yang tidak mudah dan bisa sembarangan orang menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu wewenang politik diskresi yang menyangkut tentang kebijakan dapat membawa dampak buruk bagi pemerintah. Menjawab soal nomor 2 yaitu mengenai analisis SWOT dan bagaimana pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui analisis SWOT. Nah, pertama saya akan menjawab analisis SWOT itu apa. Menurut Sagala, analisis SWOT yaitu suatu analisis kebijakan yang dilihat berdasarkan pertama kekuatan strength, yaitu hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan sebagai modal yang dapat diandalkan. Yang kedua yaitu kelemahan weakness, hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan sehingga dapat dijadikan sebagai pemicu untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu peluang, opportunity, yaitu melihat hal-hal apa saja yang dapat dijadikan peluang untuk mengatasi kelemahan dan mendukung kekuatan. Nah, yang keempat yaitu tantangan atau ancaman, threats, yaitu mengenai tentang apa yang menjadi tantangan, baik dilihat dari segi positif maupun segi negatifnya, sehingga dapat dijadikan pemicu untuk meningkatkan prestasi organisasi dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, jadi berdasarkan pendapat Sagala tersebut, analisis SWOT ini merupakan sebuah analisis kebijakan yang tidak begitu saja, akan tetapi terdapat 4 indikator untuk menganalisis, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dan ancaman, sehingga dengan indikator tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung atau pemicu organisasi melakukan prestasi untuk mencapai tujuan organisasinya yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu bagaimana pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui analisis SWOT, yaitu dengan 5 langkah. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari yang paling mendasari dari semua standar. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman dari faktor eksternal. Langkah ketiga yaitu memasukkan
butir-butir identifikasi dari langkah 1 dan langkah kedua dalam analisis SWOT dan dapat dimasukkan dalam komponen masukan, proses, dan keluaran. Langkah keempat yaitu merumuskan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk perencanaan masalah, pengembangan, dan pelaksanaan. Nah, langkah kelima terakhir yaitu menentukan prioritas penanganan dari ancaman dan kelemahan dan menyusun strategi atau cara untuk dalam proses penanganan. Soal nomor 3 yaitu jelaskan pemahaman Anda bagaimana manajemen konflik yang ditetapkan saat pengambilan keputusan. Nah, manajemen konflik yang ditetapkan saat pengambilan keputusan yaitu dengan menaksir atau memperhitungkan konflik dan menetapkan peraturan saat pengambilan keputusan, serta adanya upaya untuk melakukan keterbukaan dengan pihak lain untuk meminimalisir miskomunikasi saat pengambilan keputusan. Nah, sehingga dengan manajemen konflik ini pengambilan keputusan akan berjalan dengan lancar dan meminimalisir tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan saat pengambilan keputusan. Soal nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana pengambilan keputusan melalui analisis sumber masalah, penerapannya, dan contohnya. Nah, pengambilan keputusan melalui analisis sumber masalah ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat melalui penyebab-penyebab yang terjadi sehingga memperoleh keputusan yang tepat. Nah, pengambilan keputusan yang saya gunakan ini melalui fishbone analysis atau tulang ikan. Nah, fishbone analysis atau tulang ikan ini terdiri dari 2, yaitu kepala dan duri-durinya. Nah, kepala ini sebagai permasalahannya, sedangkan duri-durinya ini sebagai penyebab permasalahan tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yaitu relokasi PKL yang ada di Jalan Malioboro dengan menggunakan fishbone analysis. Nah, permasalahannya yaitu relokasi PKL di Jalan Malioboro, sedangkan duri-durinya penyebabnya yaitu pertama adanya usulan dari UNESCO kalau Jalan Malioboro dijadikan sebagai warisan budaya di Jawa. Yang kedua, legalitas PKL yang ada di Jalan Malioboro, yang sebelumnya PKL di Malioboro menempati di depan toko-toko yang sudah ada di Jalan Malioboro. Yang ketiga, agar pejalan kaki di Jalan Malioboro merasa nyaman dan aman. Yang keempat, agar Jalan Malioboro ini terlihat rapi, indah dan bersih. Serta yang kelima, agar pedagang ini tertata, PKL ini tertata rapi di satu tempat. Nah, dengan analisis tersebut dengan fishbone analysis tersebut mendapat keputusan yaitu relokasi PKL di Jalan Malioboro. Soal nomor 5. Nah, dalam soal nomor 5 ini ada 4 poin. Nah, yang pertama saya akan menjawab karakteristik kepemimpinan yang dibutuhkan di era disruptif. Ada 8 karakteristik yang dibutuhkan di era disruptif ini. Yang pertama yaitu pola pikir yang berkembang, yang kedua kemampuan menahan emosi, yang ketiga perhatian penuh untuk menenangkan ego, yang keempat mempunyai stres untuk keluar dari zona nyaman, yang kelima pengalaman baru untuk memicu pembelajaran dan meningkatkan standar, yang keenam ini mau belajar dengan orang lain, yang ketujuh latihan dan refleksi untuk menciptakan keterampilan dan menanamkan perubahan, dan yang terakhir yang ke-8 yaitu mempunyai komitmen untuk terus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Bagian B yaitu bagaimana peran pemimpin dalam mengambil keputusan di era disruptif ini. Nah, peran pemimpin sangat penting dalam pengambilan keputusan di era disruptif
ini. Karena pemimpin sebagai pengarah yang baik serta pemimpin harus bertindak secara cepat, tepat, dan efektif dalam pengambilan keputusan. Apa yang dibutuhkan pengambilan keputusan di era disruptif ini? Nah, yang dibutuhkan yaitu pola pikir yang berkembang, kemampuan untuk mengelola paradoks, kelincahan dan kecepatan, indikator dan kolaborator yang cerdas, memperdayakan, dan dapat mengaktifkan atau mempergerakkan tim dengan cepat. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir nomor 5D, bagaimana upaya saya untuk membangun karakteristik diri di era disruptif saat ini, yaitu dengan mencari pengalaman di luar lingkungan perkuliahan, yaitu dengan cara organisasi, mengembangkan diri di tempat lain, bersosialisasi, serta menerapkan karakteristik yang dibutuhkan di era disruptif saat ini. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.